Kakak, kenapa berhenti? Jangan-jangan ingin mendorongku jatuh dari lantai atas? Suara ini adalah... Aku ternyata kembali ke Li Mengjiao. Baru pulang sudah menjebakku saat mendorongnya jatuh dari lantai atas. Dan aku juga bisa mendengar suara hatinya. Xiao Xiao akan mendorong Meng Xiao. Ini suara Menjao. Tapi aku melihatnya jelas tidak berbicara. Apa mungkin? Ini suara hati Menjao? Kaki sialan, berhenti! Kalau tidak berhenti lagi akan difitnah. Ya, seperti ini. Asalkan kamu mendekatiku. Aku akan jatuh ke belakang, nanti. Kamu punya 10 mulut pun tidak akan bisa menjelaskan. Di kehidupan sebelumnya, aku mendekat ingin memegang tangannya. Lalu difitnah, di kehidupan ini aku tidak ingin. Tapi tidak bisa mengendalikan diri. Apakah ini dikendalikan oleh alur cerita? Jadi aku tidak bisa mengubah alur cerita kunci. Kalau begitu, kau mati, kita mati bersama. Kakak kok bisa ekspresinya seperti ini? Dia tidak mungkin benar-benar. Dia benar-benar menendangku jatuh dari tangga. Sudahlah, sudah sampai di sini. Kebetulan. Ada, Mengjao. Mengjao, kamu tidak apa-apa? Ayah ibu, aku tidak apa-apa. Aku tahu kakak tidak ingin aku kembali. Xiao Qiao, bagaimana bisa kamu? Xiao Qiao, kamu ini. Ayah ibu, sebenarnya aku ingin berbalik. Dan menggandeng adik turun tangga. Tapi tiba-tiba kakiku terpeleset dan... Ayah ibu, ini semua salahku. Ternyata, meskipun aku dikendalikan oleh alur cerita, tapi setelah melewati titik kunci, apa yang kulakukan dan katakan, semuanya tergantung padaku. Li Mengjiao, kali ini aku tidak akan membiarkanmu mengaturku lagi. Kamu berbohong. Jelas-jelas kamu yang menendangku jatuh dari tangga. Maaf adik, aku tahu aku telah mengambil tempatmu. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, itu wajar. Kamu, sudahlah, Mengjao. Kakak sudah minta maaf padamu. Benar. Xiao Qiao juga tidak sengaja. Jangan terus-terusan seperti ini. Ayah ibu, kenapa kalian memihak dia? Kakiku sampai sekarang masih sakit. Iya, lebih baik kita segera bawa Meng Xiao ke rumah sakit. Benar. Tunggu. Ayah ibu, kakak ketiga pernah mengajariku memijat tulang. Aku bisa menyembuhkan adik. Benarkah? Cepat obati Mengjao. Tidak boleh, ayah ibu. Dia pasti tidak berniat baik. Aku tidak mau dia yang mengobati. Sudah, Xiao Qiao, kamu yang obati. Ayah, ibu, pergi. Duduk di sini. Duduk, berbaringlah. Ayah, aku tidak mau. Kalau begitu, tolong ayah ibu tahan adik. Soalnya tulang adik sekarang bergeser kalau dia bergerak. Bisa-bisa kakinya cacat. Aduh, cepat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aduh. Xiao Qiao, belum selesai? Ayah ibu, tulang adik bergeser parah, jadi... Tapi kalian tenang, aku pasti tidak akan membiarkan kaki adik terkena apa-apa. Xiao Qiao benar, beberapa hari lagi adalah pesta pengakuan Meng Xiao. Jangan sampai tertunda. Adik, kamu harus tahan ya. Tidak. Ayah ibu, kakiku sudah sembuh. Benar. Lihat, sudah bisa digerakkan. Syukurlah, berkat Xiao Qiao. Ayah, ini seharusnya. Anak baik, Meng Xiao. Cepat berterima kasih pada kakakmu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ngomong-ngomong ayah ibu, adik sekarang lukanya parah. Bagaimana kalau dia tinggal di lantai 1 saja? Ternyata kakak merasa aku tidak pantas tinggal di kamar bagus. Sengaja bilang untuk kebaikanku, padahal cuma mau mengusirku ke gudang. Xiao Qiao, adikmu di luar sudah menderita begitu banyak. Masa harus tinggal di gudang? Benar. Bagaimana bisa kamu tidak mengerti? Ayah ibu, kalian lupa? Di lantai 1 masih ada kamar besar.
aku yang akan tinggal di gudang. Biar adik yang tinggal di kamar besar itu, begitu. Aku bisa merawat adik kapan saja. Mana mungkin kamu baik hati? Kamu cuma... Sudah cukup, Li Mengjiao. Kamu berkali-kali memfitnah Xiao Qiao, tapi dia selalu memikirkanmu. Ayah, Meng Jiao, aku tahu kamu di luar. Sudah menderita banyak, tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Qiao. Kamu tinggal di gudang, setelah kakimu sembuh baru naik. Bayar kamu ingat pelajaran ini. Xiao Qiao, kamu bersabarlah beberapa hari ini. Di lantai 1, rawat baik-baik adikmu. Li Mengjiao. Hanya kita berdua di lantai 1. Coba tebak. Apa yang akan terjadi? Aduh, aku akan suruh orang masak sop tulang untuk Meng Jiao. Sup tulang. Iya. Lagi adegan penting. Di kehidupan sebelumnya, Li Mengjiao berhasil menjebakku. Orang tuaku menyuruhku membuatkan dia sup untuk meminta maaf. Dia malah menuduhku mencoba meracuninya. Xiao Qiao, kamu ini. Iya, ayah ibu, aku akan membuatkan adikku sup tulang. Lagi pula kaki adik terluka karena aku. Aduh. Xiao Qiao memang anak yang baik. Iya, anak yang baik. Kali ini tidak perlu kamu menuduhku. Aku langsung saja meracunimu. Kakak, terima kasih untuk supnya. Aku sudah. Aduh. Ada APA? Perutku sakit sekali. Meng Jiao, kamu kenapa? Aku baru minum sup dari kakak. Jangan-jangan dia menaruh obat di dalamnya? Apa? Sup ini memang bermasalah. Apa kakak benar-benar tidak bisa menerimaku? Aku hanya ingin sebuah keluarga saja. Xiao Qiao, jelaskan padaku. Kamu benar-benar menaruh racun di sup itu? Aku memang menaruh obat di dalamnya. Apa? Benar, tapi aku hanya menambahkan suplemen. Semua dibeli dengan uang yang kalian berikan. Jika tidak percaya, kalian bisa mengeceknya. Uang yang kami berikan padanya, dia selalu hemat menggunakannya. Demi Meng Jiao, dia bahkan... Anak yang begitu baik, aku malah mencurigainya. Tidak baik. Panggil dokter. Bagaimana? Penyakit hayak APA kan? Tenang saja, Bos Li, putri Anda. Tidak ada masalah sama sekali, hanya perutnya penuh dengan kotoran. Tidak muat lagi, lain kali kalian langsung cari toilet saja. Aku bukan toilet. Ini. Aduh, ini... Ayah ibu, aku tidak enak badan. Apakah aku akan mati? Ya. Kamu memang hampir mati. Kamu akan mati karena kotoran di perutmu. Kebanyakan. APA? Sungguh memalukan, kamu sendiri tidak tahu mau buang air besar. Malah menuduh kakakmu meracunimu. Li Mengjiao bukan ingin menuduhku. Meracunimu? Kenapa ketika aku benar-benar memberimu obat pencahar, kamu malah tidak senang? Ayah ibu, kalian harus percaya padaku. Pasti dia yang mengutak-atik sup itu. Adik, jangan terlalu emosi. Jangan berat di kasur. Kamu ini pura-pura baik saja. Aku hari ini, saya benar-benar akan mencabik mulutmu. Aduh, sudah cukup, Li Qiao demi kamu. Hanya untuk membeli suplemen sudah menghabiskan jutaan. Bahkan saya sendiri yang membuatkan sup. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup. Kamu memakai semua hal yang kacau ini. Kuli Chiao, hari ini. Saya pasti akan mengajarimu aturan keluarga Li. Pak Li. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Ayah ibu, aku tahu kalian menyayangi adik lebih baik. Biarkan aku yang melakukannya. Baiklah. Hari ini, kamu yang dirugikan, biarkan kamu yang menghukumnya. Baiklah. Xiao Qiao, tenaganya kecil, seharusnya tidak akan melukai Meng Jiao. Tidak bisa, ayah ibu. Dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhku. APA. Aku tahu Xiao Qiao lembut hatinya. Ayo, kita pulang saja. Benar juga, biarkan Xiao Qiao meredakan amarahnya. Kedepannya kita masih butuh dia untuk membimbing Meng Jiao. Li Mengjiao sangat penasaran ya. Kalau begitu aku beritahu,
Aku sengaja berakting untuk dilihat ayah ibu. Di kehidupan sebelumnya, kamu selalu berakting menjebakku di kehidupan ini. Saatnya aku membalasmu. Adik, aku sama sekali tidak menggunakan tenaga. Kamu tidak akan. Lagi-lagi ingin memfitnahku di depan ayah ibu kan? Kamu lihat, Xiao Qiao sudah memukul dengan sangat lembut. Dia masih saja berpura-pura. Sepertinya kedepannya harus mendidikmu dengan baik. Ayo. Ayah ibu jangan pergi. Dia benar-benar akan membunuhku. Adik, kamu harus bertahan ya. Li Qiao, kamu tidak takut aku laporkan ke ayah ibu ya? Menurutmu, ayah ibu masih akan mempercayaimu. Sayang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Siapapun yang berani membocorkan kejadian hari ini, tanggung sendiri akibatnya. Jangan khawatir Nona, kami tidak melihat apapun. Kalau begitu seret dia kembali ke gudang. Li Qiao, aku beritahu kamu, jangan terlalu sombong. Akulah putri kandung ayah ibu, ada banyak cara untuk membunuhmu. Lagi pula ayah ibu bisa mendengar suara hatiku. Hari ini hanya kebetulan kamu berhasil lolos saja. Bunuh aku. Dengan kemampuanmu. Di kehidupan sebelumnya kau bukan karena suara hatimu yang seperti Cia. Bagaimana mungkin aku bisa tersiksa sampai seperti itu? Bukankah kamu ingin menjadikanku kakak angkat yang jahat? Kalau begitu, aku akan tunjukkan betapa jahatnya aku. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Ayah dan ibu sekarang ada di kamar. Mereka tidak bisa melindungimu. Jika kamu membuatku marah, aku akan. Bukankah lebih baik ayah dan ibu tidak di rumah? Li Mengjiao, apa kamu pikir? Kenapa aku menempatkan kita berdua di lantai 1? Kamu sengaja. Tentu saja. Lepaskan aku. Adikku yang baik, ikutlah denganku. Tidak. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Adikku yang baik. Sepertinya hari ini kamu belum cukup dipukul. Aku akan mengajarimu lagi. Li Qiao, kamu gila. Ya, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, lepaskan aku. Kalau tidak, ayah dan ibu akan melihat lukaku. Mereka pasti tidak akan memaafkanmu. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan sampai saat itu. Dara. Wajahku? Li Qiao, kamu berani memperlakukanku seperti ini. Kamu bahkan berani memukul wajahku. Tentu saja, karena kakakmu ini kurang ajar. Yang paling tidak kurang adalah tenaga. Xiao Qiao Meng Xiao. Ada di dalam? Ayah dan ibu masuk. Ayah, ibu. Meng Jiao. Apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Qiao ingin membunuhmu. Wajahmu ini, apa yang terjadi? Ayah, ibu, aku. Ayah, ibu, maaf. Aku mendengar adik terjatuh. Langsung masuk untuk memeriksa lukanya. Tapi tidak disangka. Tidak sengaja membuat adik kesakitan. Oh. Lihat. Xiao Qiao kita memang baik hati. Ayah, ibu. Jangan dengarkan dia. Li Mengjiao, aku sudah bilang. Jika kamu berani membocorkan sepatah kata pun, lihat saja. Apakah reaksi ayah dan ibu lebih cepat, atau pisauku lebih cepat? Li Mengjiao, beranikah kamu mempertaruhkan nyawamu? Berani? Aduh, Xiao Qiao memang anak yang baik. Ini sebenarnya adalah kompensasi 20 juta yang kami siapkan untuk Meng Jiao. Tapi sekarang kami memutuskan untuk memberikannya padamu. Terima kasih, ayah ibu. Memberi Li Mengjiao obat penjahat. Memukulinya, dan dapat 20 juta. Hidup ini, semakin hari semakin cerah. Ayah, kenapa kompensasiku diberikan padanya? Sudah, kakakmu rela mengeluarkan jutaan untukmu. Kami memberinya kompensasi sedikit kenapa? Untukmu.
Tunggu sampai kau bisa bersikap baik baru minta uang pada kami. Menjauh, kau harus banyak belajar dari kakakmu. Belajar yang baik. Pak Li, kita pergi. Ini milikku, kembalikan padaku. Benar, terima kasih adikku sudah menyerahkan 20 juta. Padaku dengan sukarela. Sial, lagi-lagi adegan penting. Malam-malam begini. Harus keluar biar Li Mengjiao punya kesempatan menyakitiku. Orang ini kenapa sih? Sudahlah, kau tunggu saja. Itu dia. Langsung saja. Habaizi. Kalau berhasil, imbalannya tidak sedikit. Kami segera berangkat. Ternyata benar datang. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak membuat Li Mengjiao kalah. Dia langsung buru-buru menyuruh orang menghajariku. Di kehidupan ini, mungkin dia sudah berniat membunuh. Aku harus cepat cari cara untuk melarikan diri. Ketahuan, cepat kejar. Li Mengjiao, kali ini. Bahkan langit membantuku. Cerutu, enak apa? Lebih baik aku ajak kau memukul orang. Wanita ini sangat liar. Tapi, lumayan cantik. Tolong aku, atau pisau ini akan menusukmu. Mintanya tolong tapi masih mengancam. Agak menarik. Orang setengah-setengah seperti ini juga perlu kutangani. Mau membunuhku? Cari yang lebih berkualitas dong. Dia malah pamer di depan pria ini. Terima kasih. Kau bisa pergi. Katakan, di mana dia? Di belokan kedua. Kau tidak mau mati. Cepat pergi. Li Mengjiao. Aku datang. Tuan muda, APA Yang and de la Kukan ini? Gaya menakut-nakuti orang dengan pisau lucu juga. Pergi, cari tahu identitasnya untukku. Apa aku tidak salah dengar? Kau Tuan merasa ke Yang Tegani? Ha, saya benar, Tuan Muda. Waktu Anda masih telanjang. Sudah dijodohkan dengan putri sulung keluarga Li Qiao. Apakah Anda ingin? Apa jodoh? Belum ada kepastian. Menurutmu belum pasti, tapi nenek sudah. Menyuruh orang memilih hari baik untuk melamar. Li Qiao, melawanku? Kamu masih hijau. Humph. Semuanya sudah selesai, kan? Tenang, meski sekarang aku tidak punya uang. Tapi sebagai putri keluarga Li, beberapa juta ini hanya... Oh, Adik, orang yang kamu cari tidak berguna, ya? kamu bagaimana? Cepat nyetir. Sayangnya, orang yang kamu cari ada di sana. Li Mengjiao, kamu keluar sendiri. Atau aku yang masuk? Kakak, maafkan aku. Aku hanya terlalu iri. Jadi bertindak gegabah. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang di sekitarku, tidak ada siapa-siapa. Si jalang ini, pasti tidak akan melepaskanku. Aku harus pura-pura lemah dulu untuk menyelamatkan diri. Kesempatan. Kalau sekarang ku beritahu bisa mendengar isi hatimu, kamu pasti langsung meledak. Tapi tenang, aku belum akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kakak, kamu akan memaafkanku, kan? Jawaban benar, hadiahnya 10 tamparan keras.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, syukurlah, cuma beberapa hari tidak bisa ketemu orang. Lebih baik daripada kehilangan nyawa. Li Qiao, tunggu saja. Nanti di pesta pengakuan, aku pasti buat kamu menyesal atas tindakanmu hari ini. Sudah beberapa hari, belum dapat kabar tentang dia? Kok kamu masih di sini? Bukannya sudah kubilang. Hari ini keluarga Li mengadakan pesta pengakuan? Nenek. Pesta pengakuan keluarga Li? Apa hubungannya denganku? Aku tidak pergi. Tuan muda, sebenarnya. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Kamu dan Li Qiao sejak kecil sudah punya janji pernikahan. Sekarang adiknya sudah kembali. Sebagai kakak ipar, kamu harus pergi menjenguknya. Kalau mau pergi, kamu saja yang pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ini. Aduh, cucuku ini tidak nurut. Muka tuaku juga. Tidak bisa menghadap leluhur keluarga Qi. Aku beritahu kamu, mulai hari ini aku hanya akan makan daging. Aku akan membuat diriku sendiri kekenyangan sampai mati. Nenek, hahaha, trikmu ini belum bosan? Aku sudah bosan melihatnya. Kamu dasar anak nakal, hari ini. Aku akan memberimu pelajaran, pisau-pisauku. Wah, Nyonya tua. Tenang, Tuan muda can pergi, dia segera pergi. Pergi apaan? Meskipun dia bidadari turun ke bumi, aku juga tidak akan. Tuan muda, tapi orang yang kau suruh aku cari Adalah putri sulung keluarga Li, Li Qiao. Pergi? Aku sekarang pergi. Wah, benar-benar leluhur kita yang menurunkan berkah. Cepat pergi sembahyang, doakan dia. Cepat memberiku cucu yang gemuk. Memang pantas anaknya Bos Li, cantik sekali. Ayah, gayanya tidak seperti baru dikenali. Untung wajahku sudah pulih. Li Qiao, kali ini aku lihat. Bagaimana kamu mencuri perhatianku? Dia benar-benar memakai gaun ini. Biarkan kamu senang dulu. Nanti lihat bagaimana kamu menjelaskan. Ayah, ibu, maaf aku terlambat. Ini Nona Li Qiao kan? Beberapa tahun tidak bertemu, cantik sekali, baju ini di tubuhnya. Semakin cantik. Tentu saja, masih begitu sopan dan berpendidikan. Bos Li, kalian memang beruntung. Terlalu memuji. Aku bilang juga, kakak memakai gaun yang sama denganku. Ternyata ingin mengalahkanku. Tapi, ini kan pesta perkenalanku. Li Mingxiao, bukannya tidak membuka mulut? Kok aku, sepertinya mendengar dia berbicara. Jangan-jangan, kita bisa tahu apa yang dia pikirkan. Tapi aku tidak boleh menunjukkan, jangan membuat orang tua khawatir. Xiao Qiao, bukannya aku sudah membelikan baju? Kenapa kamu memakai yang sama dengan Meng Jiao? Jangan-jangan benar-benar ingin mencuri perhatian Meng Jiao. Ini keinginanku sendiri. Kakak, ini gaun yang khusus kusiapkan untukmu. Nanti ingat untuk memakainya. HMPH. Potong. Musa memberi salam pada ayam. Kau pikir aku bodoh? Aku pakai baju besarmu, Ham. Lagi-lagi adegan penting di kehidupan sebelumnya karena memakai ini. Akhirnya difitnah Li Mengjiao, mencuri perhatiannya. Membuat orang tua tidak suka. Kalau tidak bisa dihindari, maka aku akan tunjukkan padamu. Ayah, ibu. Aku hanya ingin memakai baju kembaran dengan adik, biar semua tahu. Aku sangat menyayangi adik. Kau bohong, kau hanya ingin. Adik, apa kau tidak mau mengakuiku sebagai kakakmu? Aha, Ternyata adik tidak menyukaiku. buat-buat apa?
Tadi kau jelas-jelas mencubitku. Ayah, ibu. Kalau begitu, lebih baik aku pergi, jangan sampai mengganggu adik. Peter Laoyuan, kau tertukar dengan Meng Jiao sejak lahir. Selama ini kami menganggapmu sebagai anak kandung. Mana mungkin kami tidak menginginkanmu. Ternyata orang tua tidak percaya padaku, meski baju bisa dijelaskan. Tapi kakak datang terlambat, bukankah ingin jadi yang terakhir? Aku kan anak kandung ayah ibu. Kau datang terlambat, bukankah untuk menggelakin adikmu? Benarkan? Kiwia menikah, kau malah nyanyi dan menari di sini. Kita sama-sama perempuan, siapa yang tidak tahu isi hatinya? Aku hanya menyiapkan hadiah untuk adik, makanya agak terlambat. Mana mungkin sebaik itu? Tentu saja tidak sebaik itu, kau punya akal. Aku punya cara. Xiao, maafkan ayah. Ayah tidak paham situasinya. Tidak apa-apa ayah, aku sekarang akan memakaikan shell ini untuk adik, aku pilih dengan hati-hati. Pasti cocok. Kau memang lebih mengerti. Ayah ibu, dia pasti tidak Tentu saja aku tidak berniat baik, dan sekarang aku bisa mencekik. Ayah, ibu, tolong. Li Qiao ingin mencekikku, aku tidak bisa bernapas. Maafkan ayah ibu. Sepertinya aku tidak sengaja terlalu keras, sampai adik kesakitan. Aduh, sudah kuduga tidak mungkin. Meng Jiao sampai kapan? Baru bisa bersikap ramah pada Xiao Qiao. Ya, mau mencekiknya pun, tak mungkin dilakukan di depan. Banyak orang begini. Menurutku, dia sengaja ingin membuat kita menuduh Li Qiao. Ternyata anak kandung keluarga Li, juga bukan orang yang mudah ditipu. Kamu tadi jelas-jelas ingin mencekikku. Ayah, ibu, leherku pasti masih ada bekasnya. Nggak ada. Mana mungkin? Li Meng Jiao, ini khusus. Ku cari untukmu. Mau menjatuhkanku dengan suara hati? Aku akan buat suara hatimu. Tidak bisa dipercaya sama sekali. Kamu. Pasti kamu. Li Meng Jiao, jangan cari gara-gara lagi. Perempuan Li Qiao ini. Dan orang tuaku buta semua. Kalian tunggu saja. Begitu aku dapatkan semua harta keluarga Li, aku akan buat kalian semua berlutut memohon padaku. Kamu senang ya? Kalau kamu mau, aku bisa lebih senang lagi. Kamu. Aduh, ayah ibu. Kakak memukulku. APA? Ya ampun. Menjauh, kakakmu ini. Kok bisa memukulmu? Adik, mana mungkin aku memukulmu? Justru kamu. Kenapa mendorongku dan menyiramku dengan anggur? Enggak, bukan begitu. Ayah ibu, dia memfitnahku. Ternyata adik tidak suka aku pakai gaun ini. Di depan banyak orang begini, aku memang tidak bisa. Langsung menghajarmu. Tapi soal pura-pura jadi orang baik, siapa yang tidak bisa? Li Qiao, pura-pura apa lagi? Aku bahkan tidak menyentuhmu. Kamu diam saja. Ayah, kamu memukulku? Kamu tega memukulku demi dia? Ebyo. Dengar Li Meng Jiao. Kalau masih cari gara-gara, keluar dari rumah ini. Minker. Kamu benar-benar dizalimi. Pergi ganti baju di ruang istirahat saja. Iya, jangan sampai masuk angin. Pelayan, tolong antar kami. Ruang istirahat. Ini lagi-lagi adegan penting di kehidupan sebelumnya. Dia disuruh Agnes sama Korea untuk mendudukku tidur dengan pria sembarangan. Hingga namaku hancur berantakan. Silakan. Li Qiao, kesenanganmu tak akan lama lagi. Dasar kaki sialan, bisakah kau berhenti? Sudah tahu ini jebakan, kok malah nekat terjebak? Hah, benar saja, baru bisa bergerak setelah pintunya terkunci. Sayang, sudah lama ku tunggu. Tenang saja.
Akan kubuat kau merasa sangat nyaman. Ibu, ayah, aku sadar telah salah. Aku salah paham pada kakak. Nanti saat kakak pulang, pasti akan ku minta maaf. Iya, baiklah. Meng Jiao, paham sudah cukup. Meng Jiao, mulai sekarang keluarga Li kita mengandalkan kalian 5 bersaudara untuk jaga reputasi. Jangan lagi bertindak semaumu. Meng Jiao, baik, ibu, ayah. Ngomong-ngomong, kakak sudah pergi begitu lama. Kok belum kembali? Iya ya, ganti baju. Mana mungkin sampai selama ini? Jangan-jangan, Meng Jiao, kau tahu sesuatu? Hah? Meng Jiao, kalau tahu cepat katakan. Jangan buat aku dan ibumu cemas. Aku tadi sepertinya melihat saat kakak pergi. Ada seorang pria mengikutinya. Jangan-jangan, tidak. Mana mungkin kakak melakukan hal seperti itu? Apa? Cepat, ke ruang istirahat. Eo. Li Qiao, salah kau. Pelan kan? Sakit sekali. Kakak ternyata benar-benar. Hal memalukan seperti ini pun sanggup dilakukannya. Wajah ibu dan ayah dipermalukannya. Buka pintunya. Ayah, kartunnya. Ibu, ayah, kenapa kalian? Kakak, mana mungkin? Apa ibu ayah selama ini mengajarmu seperti ini? Li Qiao, kau sungguh mempermalukan keluarga Li kita. Bagaimana bisa kau lakukan hal memalukan seperti ini? Ibu, ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Sudah tertangkap basah, kakak masih membantah. Ibu, ayah, sekarang kalian akhirnya tahu. Selama ini kakak hanya berpura-pura, kan? Kamu masih pura-pura. Kamu jelaskan padaku, siapa si anak liar ini sebenarnya? Dia, Kakak sampai sekarang masih membela pria ini. Entah kenapa. membela? Nggak sampai segitunya, aku benar-benar nggak tahu dia siapa. Baiklah. Hari ini aku mau lihat. Anak siapa yang berani-beraninya menyentuh putri keluarga Li? Dia berani sekali. Paman dan Bibi, tunanganku keseleo kakinya. Aku membantunya, seharusnya gak melanggar aturan kan? Ibu, kalian semua dengarkan, aku dan dia hanya. Tunggu. Tunangan? Aku jelas menyuruh orang untuk menodai Li Qiao. Kok malah jadi tunangan? Ki, ternyata kamu toh. Kamu lihat nih. Kenapa nggak bilang dari dulu? Dua orang ini memang direkturkan bersama ya. Ayah ibu, kalian kenapa? Ah Xiao Qiao, kamu lupa ya? Anak ini waktu kecil sudah dijodohkan denganmu, HMPH. Dijodohkan? Kenapa nggak puas? Bukannya kamu yang memohon. Saat minta aku menyelamatkanmu? Aku ingat, memang ada perjodohan ini, tapi di kehidupan sebelumnya aku nggak sempat bertemu tunangan legendaris ini. Sepertinya, di kehidupan ini karena aku terlahir kembali, beberapa hal berubah. Jalan-jalannya berbeda. Xiao Qiao, tenang saja. Dia adalah pemimpin keluarga Qi, keluarga terkaya di Jiangcheng. Ini pilihan ayah ibu khusus untukmu. Ternyata keluarga kisi orang terkaya itu. Tidak. Perjodohan ini seharusnya milikku. Ibu, aku tahu perjodohan ini. Dulu dijanjikan dengan keluarga Qi, tapi aku kan putri kandung kalian. Sekarang aku sudah kembali. Harusnya kakak mengembalikan perjodohan ini padaku. Ah ini? Sangat ingin sekali memiliki milikku ya. Sayangnya kali ini kamu nggak akan dapat kesempatan. Ayah ibu, kalau adik mau, ambil saja. Asalkan keluarga Li masih mau menerimaku, yang lain bisa semua diberikan ke adik. Li Mengjiao baru saja kembali. Langsung merebut milik Li Qiao. Ya tuh, tadi juga mau. Membuat misalkan sama Qiao, antara Qiao. Sudah berapa banyak kesedihan yang kualami di tangannya. Apa yang kalian bicarakan? Tentu saja tidak. Lagi pula, akulah putri kandung orang tua. Kalau saja tidak salah gendong dulu, pernikahan ini seharusnya milikku. Kakak Qi, akulah tunanganmu. Benarkah? Sayangnya aku hanya mengakui Qiao, kalau tidak, pernikahan ini juga tidak berlaku. Jangan-jangan dia benar-benar menyukaiku. Kenapa? Apa yang kurang dariku dibanding Li Qiao? Di mataku, dialah yang terbaik. Dia yang nekat mendekat, tapi ternyata Tuan Qi tidak mau menerimanya. Kalau aku jadi dia, sudah lama malu dan tidak betah di sini. Meng Jiao. kamu tidak mengejarnya? Aduh, Xiao Qi. Xiao Qiao,
Tolong jaga dia dulu. Kami akan periksa Meng Jiao. Ibu tenang, aku pasti akan mengembalikannya. Dengan selamat ke keluarga Li. Tolong jaga baik-baik, ayo pergi. Ya, baiklah. Ayo pergi. Sudah cukup. Setelah dipakai langsung dibuang, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Bisa kamu melakukanku? 2 kali. Kamu yakin? Tuan, sepertinya ada yang tidak beres. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tuan, saatnya kamu jadi pahlawan. Kamu? Apa? Kepalamu juga ingin pecah? Tuan, sepertinya tidak terlalu membutuhkanmu. Aku sudah bersihkan ini, jangan lupa. Ming Chuan yang menyeret orang itu pergi. Baiklah, kalau begitu kamu masih ada gunanya. Aku bisa lebih berguna. Tergantung apakah kamu memberiku kesempatan. Benarkah? Sayangnya, itu hanya angan-anganmu. HMPH. Tapi, melihatmu cukup tampan. Aku bisa mempertimbangkan berdasarkan performamu. Sok jagoan. Tapi orang yang kusukai. Kamu benar-benar tidak bisa lari. Sudahlah, Meng Jiao. Ayah dan ibu nanti juga akan mencarikanmu yang sama baiknya, oke? Iya, hari ini Siki juga bilang. Dia memang suka sama kakakmu. Tapi aku juga suka Q. Ayah, ibu, kalian begitu memihak kakak. Lalu buat apa kalian cari aku kembali, Meng Jiao? Wah, Xiaoyang, kamu datang tepat waktu. Xiaoyang, kamu kakak sulung? Meng Jiao, kamu kenapa? Kok nangis sampai begini? Kakak. Ayah dan ibu mereka memihak kakak. Kakak juga akan begitu? Meng Jiao kan belum bicara, aku gimana? Meng Jiao, kamu juga adikku, kakak. Masa ia membiarkanmu sedih? Sini. Kakak bawakan hadiah, ini untukmu. Ini untuk Xiao Qiao. Terima kasih, kakak. Semuanya dibeli dari tangan desainer master. Semuanya unik. Sini. Terima kasih kakak. Iya Meng Jiao, ayah ibu dan kakak. Sama-sama sayang sama kamu dan Xiao Qiao. Kamu tenang saja. Soal pernikahan, ibu juga akan mencarikanmu. Oke ayah ibu. Mimpi kali, yang aku suka harus jadi milikku. Kelangnya. Pria juga. Sudah kuduga, wanita itu tidak ada anak angkat. Pantas tinggal di kamar bagus begini. Tunggu saja. Aku pasti akan mengusirmu keluar. Kali ini mau cari alasan apa lagi? Kak, kakak ada di sini. Kenapa? Kamu cari aku mau dipukul lagi? Enggak, aku cuma mau lihat-lihat. Aku pergi dulu. Li Meng Jiao mau fitnah aku lagi. Mencuri kalung pemberian kakak. Ah, aku nggak. Nggak pergi, nggak pergi. Dasar alur cerita menyebalkan. Ini. Ada apa ini? Kalung pemberian kakak kemarin hilang. Ada apa sih? Kakak belikan lagi, mau berapa? Kakak like insinuenya. Beda, itu hadiah pertama dari kakak. Aku sudah sangat berhati-hati menyimpannya. Ayah, hanya kakak yang datang ke kamarku, lalu... Jangan-jangan kakak tidak puas? Kakak membelikanku hadiah. Xiao Qiao,
kamu lihat kalung Menjiao? Tidak. Tapi setelah kakak masuk ke kamarku, kalungnya hilang. Sudahlah, apapun yang kakak inginkan, bisa kuberikan. Asalkan dia membiarkanku tinggal di keluarga Li. Li Qiao, jujur saja, apakah kamu yang mengambilnya? Kalung Meng Jiao. Ayah, di matamu, aku ini pencuri? Kakak tentu tidak akan mengaku. Kalau bisa pergi ke kamarnya, cari saja, pasti ketahuan. Xiao Qiao, kamu bilang tidak mengambil. Mari kita periksa kamarmu. Iya, untuk membuktikan kakak tidak bersalah. Kita periksa sekarang. Ayah, kakak, Eo. Bodoh sekali, tidak bisa berpura-pura. Langsung menuju lemari, takut orang tidak tahu. Kamu yang taruh. Ayah, ibu, kakak, lihat, kalungku memang di sini. Kemarin sudah ketahuan, masih berani juga. Li Qiao, bukannya kamu bilang tidak mengambil? Xiao Qiao, apa yang belum kami belikan untukmu? Mengapa bahkan sebuah kalung pun kamu rebut? Kamu jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, ibu, kakak, aku benar-benar tidak mengambil. Kakak, apakah kamu sangat tidak menyukaiku? Kalau semua tidak percaya padaku, mari kita cek rekaman CCTV. Aduh, CCTV? Sejak kapan rumah kita pasang CCTV? Adik, lupa memberitahumu beberapa hari lalu. Aku pasang CCTV di rumah, takut terjadi hal seperti ini. Kejadian seperti sekarang. Adik, tenang saja, nanti siapa yang mencuri kalungmu dan memfitnahku akan jelas terlihat. kalau benar Xiao Qiao yang mengambil, mana berani dia lihat rekaman? Jangan-jangan ini salah paham? Atau lagi-lagi Meng Jiao yang mengaku semuanya untuk menjerat Xiao Qiao? Ah, tidak usah repot, Kak. Aku tahu kamu juga tidak sengaja. Aku maafkan. Tidak repot, pihakku sudah terhubung ke CCTV. Aku cari sekarang. Adik, kenapa kamu terlihat takut? Aku? Li Qiao. Lihat, sebentar lagi kita lihat. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya pencuri di rumah ini? Benar? Ah, tidak bisa. Kamu begitu khawatir kami melihat CCTV. Apakah benar kamu? Yang mencetak Xiao Xiao? Ah, maksudku, mungkin aku menjatuhkannya di tempat lain. Aku akan mencarinya sekarang. Kamu pikir ayahmu sudah pikun? Cepat minta maaf pada kakakmu. Terus-terusan menjebak kakakmu. Apa maumu sebenarnya? Tidak, bukan begitu. Kakak, kamu harus percaya padaku. Aku kira orang tua memihak Xiao Qiao. Aku malah kasihan padamu. Ternyata kamu. Cepat minta maaf pada kakakmu, kalau tidak. Aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai adik. Kakak, maafkan aku. Aku hanya merasa, orang tua dan kakak hanya menyayangimu, jadi aku bertindak gegabah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak apa-apa, adik. Aku tahu, kamu punya banyak kesalahpahaman tentangku. Malam ini, mari kita berdua berbicara dari hati ke hati. Lihat. Xiao Qiao memang lebih dewasa. Li Xiaoyang, ayo kita pergi. Biarkan mereka berdua berbicara dari hati ke hati. Ayo. Tidak. Ayah, ibu, kakak. Li Qiao tidak akan membiarkanku pergi, ayah. Jangan macam-macam. Aku peringatkan kamu. Sekarang orang tua sudah tahu. Aku bersamamu. Jika sesuatu terjadi padaku, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Aku tentu tahu. Tapi sebelum kakak ketiga pergi ke luar negeri, dia berpesan agar aku banyak berlatih. Jadi adik, kamu harus rela menjadi model tubuhku. Kamu lihat, sudah sekian lama, masih saja menantangku. Tidak ada pelajaran sama sekali. Ayah, ibu, tolong. Tolong aku. Berisik. Berani-beraninya dia memasukkan kaos kakinya yang bau ke mulutku. Li Qiao, aku harap kamu mati mengenaskan. Kaos kaki yang baru kukenakan sehari sudah masuk ke mulut kotormu. Kaos kaki, tenanglah, aku akan menguburmu dengan baik. Kamu si imut. Berani sekali kau memakiku.
Tenang adik, jarum ini khusus buatan kakak ketiga. Setelah dilepas, pasti tidak akan meninggalkan bekas. Adik, lebih baik kau jujur, kalau tidak. Jarumku ini, kalau tidak sengaja menusuk titik yang salah, separuh hidupmu selanjutnya mungkin akan terbaring lumpuh di tempat tidur. Li Qiao, aku pasti tidak akan berdamai denganmu. Kau pikir kau menang? Aku akan mengusirmu dari keluarga Li. Meski tidak tahu bagaimana Li Qiao bisa selalu menduga pikiranku, tapi aku tidak percaya. Dia selalu beruntung seperti ini. Li Mengjiao, kau benar-benar tidak kapok. Apa? Papa, Mama, dan kakak baru saja pergi ke kantor. Kau sudah berani membohong di hadapanku? Terus kenapa? Ku beritahu, aku sudah membongkar semua. Kamera di rumah sampai bersih. Jangan harap bisa melaporkanku di depan mereka. Dibilang bodoh, malah semakin menjadi. Apa maksudmu? Li Qiao, kau gila. Kamera dibongkar malah lebih baik, biarpun aku membunuhmu. Tidak akan ada yang tahu. Kau ini, bukannya kabur malah menyerahkan nyawa. Adik, aku pulang. Adik, kau tidak apa-apa? Makan. Hanya tahu makan. Sudah gendut masih makan. Kenapa tidak mati saja? Tidak boleh disia-siakan. Aku tidak apa. Yukulah tidak apa-apa. Sayang sekali keripikku ini. Lagi pula ini bukan pertama kalinya kakak berbuat kasar padaku. Aku sudah terbiasa. Li Qiao, Kau yang mendorong adik? Apa buktimu? aku. Tidak apa-apa kakak kedua. Kakak tidak sengaja. Aku sendiri yang tidak seimbang. Adik, kau terlalu baik hati. Tapi tenang. Kakak kedua pasti membelamu. Akhirnya ada juga orang bodoh yang berpenglihatan. Tenang, setelah aku mendapatkan harta keluarga Li, aku bisa memberimu sedikit. Li Qiao, Kamu tahu tidak? Sejak kecil aku selalu melindungi orang yang kusayangi. Meng Zhou itu adik kandungku. Jangan ganggu dia, cepat minta maaf padanya. Aku tidak mau. Chen Gan. Ayo, pukul dia. kamu masih berani tidak minta maaf padanya ya? Kalau kamu tidak minta maaf padanya, aku akan makan sampai mati. Aku akan makan sampai mati. Cepat minta maaf. Kakak kedua, kamu benar-benar mudah tertipu oleh orang yang pura-pura baik. Pantasan di kehidupan sebelumnya, kamu yang paling mudah dimanfaatkan, rupanya harus memberimu pelajaran. Cepat minta maaf. Oh ya, Ibu, kakak, lihat Li Qiao ini. Dia mengganggu adik tapi tidak mau mengaku. Meng Jiao, kamu lagi menyudah Xiao Qiao ya? Ibu, aku tidak. Tidak apa-apa. Ayah, ibu, kakak. Aku sudah terbiasa. Kok kamu tidak tahu malu? Cukup, Meng Jiao, kalau kamu masih bertingkah seperti ini. Kamu pergi dari sini. Aku tahu kalian memihak Li Qiao wanita ini. Tunggu sampai aku menguasai keluarga Li, lihat bagaimana aku menghukum kalian. Ayah, ibu, kakak, kenapa ini terjadi? Kamu baru pulang jadi tidak tahu, kejadian seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Xiao Qiao La Yang selalu difitnah. Tapi aku melihat sendiri, dia yang mendorong. Kamu masih berani menyalahkan Xiao Qiao? Lihat dirimu sekarang, sudah gendut seperti apa? Keripik kentang yang berantakan di lantai ini, pasti ulahmu kan? Kalau berani mencuri-curi makan lagi, aku akan memblokir kartumu. Aku tahu. Sudah. Xiao Qiao, hari ini ada kabar gembira. Kabar gembira. Wah, lihat siapa yang datang. Kamu kok datang? Ming Chuan. Nenek bilang, aku susah payah menemukan menantu perempuan yang begitu baik. Wah, kalau tidak cepat melamar, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Jelas-jelas kamu sendiri tidak rela, takut buruanmu kabur. Ada hubungannya apa dengan nenek? Dasar banyak omong. HM. Xiao Qiao, lihat, Xiao Yu sangat tulus.
Pokoknya, kami dan ayahmu tidak keberatan dengan pernikahan keluarga Qi. Terserah kamu. Kenapa sih? Wanita Li Qiao ini merebut status putri keluarga Li. Sudah bertahun-tahun belum cukup, sekarang mau merebut pernikahanku juga. Lebih baik bawa lebih banyak kuaci. Kalau begitu, tentu saja aku setuju. Aduh, anak ini sudah besar tapi masih belum serius. Hahaha, papa mama sudah tahu. Pernikahan yang kami atur pasti tidak salah. Tunggu dulu. Meskipun lamaran ini sudah diajukan, kami belum akan membiarkannya. Menikah terlalu cepat. Kami masih tidak tega melepasnya. Tentu saja, semua sesuai dengan arahan papa mama dan kakak-kakak. Aduh, lihat anak ini. Hahaha. Li Mengjiao, di kehidupan ini, aku tidak akan memberimu apapun yang kau inginkan, adik. Kau pasti akan berkati aku, kan? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini berhasil. Benar-benar pertolongan langit. Apa yang kau katakan, adik? Ah? Papa Mama, lihat di luar, hujan deras sekali. Lebih baik Qi, kakak ipar, menginap di sini saja malam ini. Kalau pulang pasti tidak aman, kakak ipar. Meng Jiao, kau sudah mengerti? Ah, kakak, sebelumnya aku yang salah. Sekarang, aku tulus memberkati kalian. Li Mengjiao, kau terlihat tidak tulus. Bagus, Meng Jiao memang pantas menjadi anak kesayangan ayah. Meng Jiao, tenang saja. Aku dan kakak kedua Akan membantumu mencari pacar yang baik. betul. Pasti akan membantu. Aduh, betul apanya? Teman-teman Li Chen Mu itu cuma bisa makan dan tidur. Kalau tidak tahu, mungkin Dekara Bik sedang minta sedekah. Mama, kenapa bilang begitu tentang anakmu? Aku ini beruntung dan berkah. Menjauh, jangan dengarkan kakak keduamu. Ayo, sediakan beberapa cangkir teh. Hahaha, baik. Benar-benar memberiku kesempatan. Kedepannya, ini juga rumahmu. Jangan sungkan. Ya, hari ini tinggal di sini saja. Sekalian bisa lebih dekat dengan Xiao Qiao. Kakak ipar, minum teh. Kiu, aku tahu kamu suka. Wanita itu, Li Qiao, tapi mana mungkin aku memberikan pernikahan ini gratis untuknya? Makanya, aku menaruh sedikit obat tidur di tehmu. Kamu tidur saja dengan nyenyak. Besok pagi, apa yang terjadi, tetap aku yang menentukan. Hah? Li Qiao, dengan apa kamu bersaing denganku? Mau jadi Nyonya Qi? Mimpi. Akhirmu hanya akan diusir dari rumah olehku. Miskin dan sengsara. Kalau aku sedang baik hati, mungkin aku akan memberimu akhir yang cepat. Sekarang kamu milikku. Hah? Sentuhan ini. Kak kedua. Aku hampir tidur dengannya. Aduh, Li Mengjiao, apa yang kamu lakukan? Kalian kan saudara kandung. bagaimana bisa? Meng Jiao, kamu gila ya? Ayah, ibu, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Apa lagi yang mau kamu jelaskan? Kamu hampir naik tempat tidur kakakmu. Kamu tidak malu? Bukan, aku kira di sini. Hampir saja bocor. Tapi, teh itu seharusnya untuk Kiu. Kok bisa kak kedua? Adik, tapi apa? Li Qiao, pasti Jiao. Kakak ipar, minum teh. Terima kasih. Teh ini sepertinya tidak bisa diminum. Kalau begitu, kak kedua,
Teh ini untukmu. Supaya ingat. Syukurlah aku punya pengawas sebaik kamu. Kamu juga cukup lihai. Kalau bukan karena kamu melempar kak kedua ke sini, mana ada drama bagus ini. Hei, bangun. Adikmu sudah naik ke tempat tidurmu. Kamu masih bisa tidur nyenyak. Apa sih? Nggak boleh makan, nggak boleh tidur. Ini. Kalau tidur lagi, kamu dan Menjiao bisa punya anak. Li Qiao, kamu ngomong apaan sih? Bohong? Barusan kan kamu yang turun dari kasur KL? Iya kan? HM. Apa benar seperti yang kuduga? Ini belum cukup jelas? Sudah kayak gini, kamu masih mau makan? Yah, ayah, biarin aja KL makan. Kalau nggak makan, detak jantungnya bisa nggak normal nih. Adik. Aku tahu aku ganteng, col, dan menarik. Dan juga rada bisa ngasih rasa aman. Tapi kita kan kakak beradik. KR, aku nggak. Aku ngerti. Aku memang terlalu menarik. Tapi tenang aja, adik, mulai hari ini. Aku akan jaga jarak sama kamu. Gendut sih, tapi lincah juga. HM. Siapa bilang orang gendut nggak bisa lincah? Nyeremin banget, mending kabur aja. Ayah, ibu, dengar penjelasanku dong. Mau mengelak lagi? Aku kan lihat sendiri. Li Menjiao, kamu mau bikin kita mati keburu emosi. Kamu diam aja di sini dan introspeksi diri. Tanpa izinku. Zhang Gang Killer. Ayo pergi. Diam di sini aja. Ayah, ibu, kakak. Li Qiao, pasti kamu. Terus? Mau apa? Kalau berani, akui saja kalau kamu mengincar tunanganku. Kalau nggak berani, ya terima aja nasib. Ayo, tunanganku. Hanya kamu yang berani kayak gini sama aku. Duh, Kamu ngapain? kamarku hilang. Malam ini, terpaksa nginep di sini. Sekarang di luar udah nggak hujan, kamu bisa pulang. Hah. Kemampuanmu buat buang orang setelah dipakai emang jago banget. Sekali dua kali gak apa-apa, tapi jangan keseringan, adik Yao. Kamu pikir aku gak punya rasa kesal? Ini bikin aku kayak perempuan jahat. Tapi ini di rumahku. Kalau sampai ibu tahu. Xiao Qiao, ibu masuk ya. Cepetan. Sembunyi di sini, kalau tidak kamu celaka, aku. Xiao Qiao. Ibu, kenapa? Laki-laki brengsek. Batuk-batuk, aduh Xiao Qiao. Aku sudah bicara dengan ayahmu soal ini. Kalau sampai tersebar, tidak enak didengar. Soal Siki, serahkan padamu ya. Ibu, maksudmu apa? Asal dia pura-pura tidak tahu, sebenarnya bisa saja. Pakai siasat kecantikan, kan? Ibu, ini menjual anak sendiri. Ah. Anak ini benar-benar pandai memilih tempat. Xiao Qiao. Ini saat-saat khusus, pakai cara khusus. Kamu juga tidak ingin hal ini. Tersebarkan, lagi pula kalian berdua. Sudah bertunangan, ini hanya soal waktu. Ayah ibu tidak keberatan. Tidak keberatan. Ayah ibu. Kalian kok bisa begitu terbuka? Aduh, kamu benar-benar kejam.
Orang tuamu begitu mendukungku. Kalau begitu malam ini, tempat ini jadi milikku. Xiao Qiao. Kamu mau bagaimana? Aduh. Sekarang bisa tidur nyenyakan. Laki-laki jahat mempermainkanku. Ayo. Cuma begini mau mengurungku. Besok pagi bangun. Pasti jatuh cinta padaku. Anak kecil, siapa yang memancing siapa belum tentu. Ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Tunggu aku. Siapa yang mau menunggu? Kamu pergi pas, aku juga harus pergi mendidik kakak kedua. Kakak kedua, aku datang. Aha. Karena kejadian tadi malam, ayah ibu marah padaku. Stok perangku, disada semua. Satu kantong pun tidak disisakan, Meng Jiao. Kamu benar-benar menyusahkanku. Kenapa kamu tidak menemani tunangan kecilmu, malah menemaniku? Tunggu sebentar. Ini bukan cara orang tua untuk mengujiku, kan? Aku datang untuk membuatmu tahu siapa adik perempuan yang baik untukmu. Hihi. Aku tahu, kamu pasti tidak tega melihat kakak kedua menderita. Kemarin kakak kedua salah menuduhmu. Syukurlah kalau kamu tahu. Asalkan kamu jauhi Li Meng Jiao. Camilan akan kuberi sebanyak yang kamu mau. IQ kakak kedua ini memang cuma untuk makan. Pantasan dia paling mudah dibohongi oleh Li Meng Jiao. Di kehidupan ini, aku tidak boleh membiarkannya tertipu lagi. Jangan khawatir. Kamu bilang kemarin. Aku baru pertama kali bertemu dengannya, dia langsung jatuh cinta padaku. Aku pasti akan menghindarinya di masa depan. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, pasti orang tua akan mengusirku. Kakak kedua, kamu memang percaya diri banget. Benar kan? Kakak kedua ini terlalu memesona. Makanya jadi gemuk seperti ini. Kalau tidak, orang yang ngejar aku pasti antre dari sini sampai Prancis. Santai saja, pesonaku memang besar. Xiao Qiao Dan. Li Qiao, kemarin malam kamu yang menyusahkanku, kan? Baru saja kubebaskan, langsung ingin menggigit lagi. Kamu berani memanggilku anjing. Itu kan kamu yang bilang. Xiao Qiao, kamu masih punya. Kalau kata-kata tidak bisa menyakitimu, tamparan ini nyata. Kakak, kamu berani memukulku? Di mana orang tua menyimpan keripikku? Aku harus cepat melihat. Kakak kedua. Adik, kakak kedua sangat terkejut dengan aksimu tadi malam. Tamparanmu ini mungkin sia-sia. Orang tua, tolong aku. Apa kita meninggalkan sesuatu di kamar? Iya, cepat kembali dan lihat. Ayo. Kakak, tolong aku.
Kenapa ada nyamuk di rumah? Tidak bisa. Lebih baik aku kembali ke kamar. Bodohnya, mereka ada di depan mata. Kenapa tidak ada yang melihat? Sangat kesal. Adik, rupanya hari ini kamu ingin dipukul. Ngapain repot-repot? Sudah, adik, sekarang kedua pipimu simetris. Rasanya menyenangkan bisa membantu orang. Ayo main. Wanita, kau akan mati dengan tidak baik. Waduh, datang ke arahku. Jangan-jangan, ini lagi-lagi rencana Li Mengjiao. Kakak ketiga, kapan kau pulang? Begitu kelas selesai, aku langsung buru-buru pulang. Aku sangat merindukanmu dan orang tua. Dan adik baru kita, Mengjiao. Li Mengjiao. Kalau begitu, dia mungkin benar-benar akan memberimu kejutan. Tapi, aku pulang buru-buru kali ini, tidak membawa hadiah untuk kalian. Begini saja, nanti kita langsung pergi ke mall. Biarkan orang tua memilih sendiri. Baik, Adik, bagaimana kalau kau yang menyetir? Kaki kakak ketiga agak tidak nyaman. kakak ketiga, tadi kau kan masih menyetir sendiri? Aku, Kenapa? Kakiku terkilir. Iya, baru saja saat turun dari mobil, terkilir. jadi, kakak ketiga ini perlu duduk di kursi penumpang. Untuk memulihkan tulangnya. Baiklah, ayo pergi. Tuan muda, Sepertinya kau dicurangi. Kiao. Selera kamu juga tidak bagus. Kemarin masih tidur di ranjang yang sama denganku. Hari ini sudah tertarik pada orang pincang. Kulihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang istimewa. Siapa yang kau sebut pincang? Tunggu. tidur satu ranjang? Xiao Kiao, apa yang terjadi? Sudah sampai sejauh ini? Aku bisa menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Bagaimana kalau kau tunjukkan? Bekas yang kutinggalkan di lehermu tadi malam. Jangan ngawur. Ngawur. Siapa yang tadi malam menarikku dan tidak membiarkanku pergi? Bagaimana mungkin aku? Cukup. Kau benar-benar kurang ajar. Berani menggoda adikku di hadapanku? Lihat bagaimana aku menghajarmu. Ming Chuan. Yes, tendang kaki yang pincang itu. Bagus. Kakak ketiga. Wah. APA. Tuan muda, aku tidak salah dengarkan? Sanji. Iya, sepertinya aku juga mendengarnya. Dia tadi memanggilnya adik. Lalu bagaimana? Kita memukul kakak ipar. Sudah terjadi, lari saja. Kiu. Haha, itu, salah paham ya? Lihat itu. Yang menendangmu bukan aku kan? Itu, Sange. Kiao, aku akan menyerahkan biang kerok ini kepada kalian untuk dihukum, oke? Maaf Ming Chuan. Demi kebahagiaanku, hanya bisa mengorbankanmu. Selamat datang. Ayah, ibu, kakak pertama, kakak kedua, kalian bebas memilih. Semua belanja hari ini, aku yang bayar. Dan juga untuk Meng Jiao, anggap saja. Hadiah perkenalan dariku. Terima kasih Sange. Dari kita bertiga, kamu yang pulang paling terlambat hari ini. Anggap saja permintaan maafmu. Xiao 11, tadi kamu bilang, kakak kedua tidak butuh itu semua. Bagaimana kalau kamu belikan aku makanan? Makan lagi. Lihatlah kamu sudah gemuk seperti apa. Benar, jika kamu terus seperti ini, gadis mana yang berani menyukaimu? Benar-benar harus diet. Tidak belikannya sudah. Mengapa semua memarahiku? Ternyata Xiao Kiao yang paling baik. Lalai tidak waspada, lupa ada juga adegan kunci ini. Tidak boleh ambil, nanti semua orang akan melihat. Aku mengambil gelang ini saat pergi. Gelangnya malah ada di tas Li Mengjiao. Dia akan bilang aku memfitnahnya mencuri.
Kali ini aku lihat kamu bisa menjelaskan bagaimana. Bos Lee, di sini apakah? Ada sesuatu yang lupa dibayar. Ah, Apakah kalian lupa sesuatu? tidak ada kan? Barang yang kalian inginkan. Semua ada di tangan kakak pertama kami, iya kan? Semua di sini. Maaf Bos Lee. Kalung toko kami hilang. Jika begitu, hanya bisa meminta tas kalian. Semua diperiksa oleh kami. Kami tidak mengambil apa-apa. Mau periksa ya periksa saja. Tunggu. Kalang, aku ingat kakak tadi mengambil sebuah kalung. Tapi kalungnya sekarang tidak ada di tangan kakak pertama dan kakak kedua. Lalu, Kenapa aku mendengar suara Meng Jiao? Tapi dia tidak bicara. Sepertinya selain Xiao Qiao, semua bisa mendengar. apa jangan-jangan kakak menaruh kalung itu di tasku? Mau menuduhku mencuri? Tidak ada. Aku bilang Xiao Xiao. Mana mungkin menyita Meng Xiao? Dia kan kita lihat tumbuh besar. Tidak, ini tidak mungkin. Oh, maksudku, kalau barangnya tidak ada di sini. Berarti cuma ada di tas kakak. APA mungkin. Kakak benar-benar mencuri kalung itu? Maaf, Nona. Tolong berikan tasmu untuk kami periksa. Likio otaknya kemasukan keledai ya. Aku sudah taruh di tasku, dia masih saja mengambil diam-diam. Wah, kakak, ternyata benar-benar mencuri ya? Li Qiao, sebenarnya apa yang terjadi? Hah, pengadilan yang adil, aku lebih tidak bersalah daripada Dou E. Meng Xiao, That end. Baiklah, tetap harus dibawa, memicu alarm ya. Cuma bisa memikirkan nanti bagaimana menjelaskannya. Lebih daripada orang berpikir. Suara hati Li Mengjiao benar-benar bagus. Xiao Qiao, apakah ada kesalahpahaman? Cepat katakan. Benar. Sudah ada saksi dan bukti, masih ada kesalahpahaman apa lagi? Kakak benar-benar mengecewakan. Tenang, karena ini kesalahan kakak, kami mengakuinya. Baik lapor polisi atau ganti rugi, kami terima. Tidak perlu, ini kesalahpahaman. Nona Lee, kamu adalah tamu pertama yang masuk dengan kaki kanan. Kalau ada yang kamu suka, bawa saja langsung. Hanya sebuah kelang. Bahkan seluruh toko ini diberikan padamu juga tidak masalah. Kamu pertama yang masuk dengan kaki kanan. Syukurlah aku pakai earphone. Cepat mendengar perintah Boski. Kalau tidak, pekerjaanku tidak aman. Ini tidak mungkin, aku belum pernah dengar aktivitas seperti ini. Dan, kenapa kamu bilang dia yang pertama masuk dengan kaki kanan? Aku tadi juga masuk dengan kaki kanan. Kenapa bukan aku? Karena aku bilang dia, ya dia. Bos Chi. anak muda Qi. Mal ini punyamu? Ya. Katanya ada yang suka, baru saja dibeli. Wah, anak muda yang sedang jatuh cinta. Benar-benar berbeda ya. Kalau bukan karena kau adalah iparku. Aku pasti sudah menghajarmu. Sudah kubilang aku berguna, kan? Lumayan. Kalau begitu, kesalahpahaman antara aku dan kakak ketiga hari ini bisa dianggap sebagai tebusan, ya? Aku dan kakak ketiga tidak sebego itu. Asistenmu sudah menanggung semuanya. Jangan lupa naikkan gajinya. Siap, perintah Hakiao. Kenapa? Kenapa wanita ini selalu beruntung? Tolong aku. Apa? Alihkan perhatian orang tua dan kakak-kakakku. Ada beberapa hal yang harus ku selesaikan dengan Li Mengjiao. Tenang saja.
Paman, Bibi, ada ruang istirahat VIP di lantai atas. Mau naik dan istirahat sebentar? Ruang teh. Pasti ada kacang, kuaci, dan camilan. Meski tidak sebagus keripik, lebih baik daripada tidak ada. Aduh, ayah, ibu. Ayo cepat ke sana. Jangan saya siakan kebaikan mereka. Eyo. Adik kedua, kelihatannya lapar. Baiklah. Nanti aku pesan teh termahal, biar dia yang bayar. Aduh, Adikku sayang, mau pergi kemana? Kita berdua masih ada urusan. kalung itu bukan aku yang taruh di tasku. Memang bukan, tapi kalau aku tetap menyalahkanmu, kau bisa apa? Ayah, ibu, tolong. Nona Lee, Aku sudah matikan CCTV. kalau ada yang tanya, aku bilang dia terjatuh sendiri. Bagus. Nanti suruh Q naikkan gajimu. Terima kasih, Nona Lee. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aduh, Kebetulan aku sedang belajar bela diri. Bisa latihan denganmu. aduh. Puh, Wah, Xiao 11, ada kabar baik apa? Aku lolos ke final balap besok, balap mobil. Kapan kau suka balap? Ini tidak seperti karaktermu. Waktu kuliah di luar negeri. Dosen bilang, sebagai dokter harus bisa rileks. Jadi, balap adalah pilihan yang bagus. Di waktu luang, aku ikut banyak lomba. Betul sekali. Ayah mendek kamu. Besok final. Bawa pulang medali emas untuk keluarga kita. Lihatlah, Xiao 11 itu anak siapa? Hahaha. iya benar, anak istriku. Semuanya hebat. Hehe. Besok, kakak temanin kamu. Hei si Semengkat, pasti. Kalau gitu aku masak di rumah. Tunggu kamu pulang buat makan. Aduh, kamu yakin ini buat Xiao 11? Kenapa sih? Antara manusia kok nggak ada percaya sama sekali? Antara manusia pasti ada, tapi antara manusia sama babi yang nggak ada. Hahaha. Ya, Kalau gitu, dari hari ini aku puasa. Aku nggak makan. Xiao Chen. Santai aja. Pao makan sarapan besok. Dia pasti yang paling cepat datang. Hahaha. Balapan. Bagus. Li Qiao, kali ini, aku pasti akan usir kamu. Sepenuhnya dari keluarga Li. Li Qiao, aku sudah tahu kamu pasti akan turun. Buat cek mobil balap kakak ketiga karena khawatir. Tapi sekarang rekamannya ada di tanganku. Kamu ngecek atau ngerusak? Tentu saja aku yang tentuin. Tapi sandiwara harus lengkap. Karena begini, aku harus bikin. Li 11 kecelakaan. Li 11, jangan salahin aku. Ini memang hutang kalian ke aku. Bantu aku usir dia dari keluarga Li, itu sudah ganti rugi buat aku. Li Mengjiao. Di kehidupan sebelumnya, kamu juga begini menjebakku, merusak mobil balap. Bikin kakak ketiga kecelakaan parah, sampai ayah, ibu, dan kakak-kakak benci banget sama aku dan mengusirku dari keluarga Li. Buat ngalahin aku, kamu bahkan gak peduli. Nyawa kakak ketiga, orang kayak kamu, yang paling gak layak hidup di dunia. Aku memang gak bisa ubah alur cerita kunci, tapi kali ini, yang diusir dari rumah pasti kamu. Ayah, ibu, adik, ada masalah besar. APA? Ada masalah? Kakak, kan kamu pergi lihat. Balapan kakak ketiga. Jangan-jangan kakak ketiga kenapa-napa. Xiaoxi kenapa? APA? Jangan-jangan Xiao 11 beneran kenapa? Cepat bilang dong. Bikin deg-degan saja. Jangan-jangan karena tadi malam, kakak isengin. Mobil balap kakak ketiga?
Kakak ketiga baik banget sama kakak. Kok kakak tega nakalin kakak ketiga? Menjiao. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ayah, ibu, ini semua salahku. Aku yang menyebabkan kakak ketiga celaka. Aku tidak sengaja merekam video kakak pergi ke garasi tadi malam. Awalnya kupikir kakak pergi untuk memeriksa mobil balap kakak ketiga. Tapi ternyata seharusnya aku mengingatkan kakak ketiga. Xiao Xiao, katakan padaku. Apakah ini benar? Tentu saja tidak. Mana mungkin adikku ingin mencelakaiku? Aduh, aku kira kau benar-benar celaka. Cepat, cepat. Kalau kau terus memelukku, aku benar-benar celaka. Aduh, kakak kedua. Kamu harus diet, kalau tidak, yang dalam bahaya adalah aku. Hihi. Ini semua salahmu, berisik sekali. Aku benar-benar mengira terjadi sesuatu, ayah. Aku cuma berpikir, Xiao 11 dapat medali emas. Ini kan hal besar. Kakak, bahasa Indonesiamu. Diajari guru olahraga ya? Mana mungkin, aku jelas-jelas. Jelas-jelas apa? Maksudku, sepertinya aku salah paham lagi sama kakak. Salah paham? Tapi aku punya rekaman. Meng Jiao, mau lihat? Recommend? Recommend APA? Ayah, ibu. Tadi malam Xiao Qiao memang membantu. Aku memperbaiki mobil balap, tapi setelah dia pergi, ada orang lain yang mengutak-atik mobil balapku. Apa katamu? Kalau bukan karena Xiao Qiao menemukan dan memberitahuku, sehingga aku ganti mobil, mungkin hari ini aku tidak akan pulang. Aku lihat dulu. Ayah, ibu, kakak kedua, sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya tidak perlu kujelaskan lagi. Ayah, ibu, bukan seperti itu. Aku kira kau hanya tidak suka pada Li Chao. Jadi selalu ingin menjeratnya. Tapi tidak kusangka. Kau sekarang sudah gila sampai tidak peduli nyawa kakakmu sendiri. Li Menjiao, apa salah kami? Hingga kau balas dendam seperti ini? Hahaha. Aku beritahu kalian, ini semua adalah hutang kalian padaku. Kalau bukan karena kalian tidak menjagaku dengan baik saat kecil, mana mungkin wanita ini bisa duduk di posisiku dan menikmati kemewahan selama bertahun-tahun. Kenapa harus dia? Meng Xiao, sejak orang tua salah menggendong, aku terus mencarimu ke seluruh dunia. Ya, kami selalu ingin memberimu kompensasi. Kompensasi? Kalian memang harus memberiku kompensasi. Kalian harus memberikan semua harta keluarga Li kepadaku. Lalu pergi dari sini. Bukan seperti sekarang, selalu memihak wanita ini. Orang sepertimu, bagaimana bisa menjadi adikku? Tak apa, sebentar lagi dia bukan lagi. Li Mengjao, hal yang paling kusesali sekarang adalah membawamu kembali. Mulai sekarang, tidak ada lagi anak perempuan seperti kamu di keluarga kami. Ibu, kamu tidak menginginkanku lagi? Li Menjiao, kamulah yang pertama meninggalkan orang tua. Dan kakak-kakakmu. Rumah ini bukan tempatmu untuk bicara. Ah? Aku bisa mengerti jika kamu marah atau membenciku. Tapi kamu tidak seharusnya menyakiti orang tua dan kakak-kakakmu. Hasil yang kamu dapatkan sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan buang waktu dengannya. Bawa dia keluar. Lepaskan aku. Ibu, ayah, maafkan aku. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan berani lagi. Lauli, aku lelah. Mari kita kembali ke kamar untuk istirahat. Ibu, kakak, tolong aku. Aku mohon. Li Menjiao. Kamu mencintaiku sudah cukup, tapi yang penting, Kamu ingin membunuh Xiao 11. Tidak, aku harus makan keripik dulu untuk tenang. Lepaskan aku. Aku adalah putri keluarga Li. Lepaskan aku. Li Qiao, aku tidak akan pernah menyerah. Ingin mengusirku dari rumah seperti ini? Mimpi! Semua milik keluarga Li adalah milikku.
Apa ini? Sama sekali tidak bisa dimengerti. Banyak sekali data yang berantakan. Yang mana sih? Saham keluarga Li? Ya, pasti ada barang bagus di dalam brankas. Sayang. Seharusnya aku menanyakan tanggal ulang tahun mereka. Sudahlah, bawa dulu saja. Nanti pasti ada cara untuk membukanya. Jangan berteriak. Kalau berteriak, semua usahaku akan sia-sia. Sakit ya sakit, asalkan hari ini berhasil. Masa depan akan cerah. Terbuka juga, hahaha, aku tahu Tuhan masih sayang padaku. Aduh, gila ya, siapa sih orang waras yang naruh batu bata di brankas? Aduh sakit, kalau ini nggak bisa dibawa. Aku nggak percaya barang-barang branded itu bisa dikunci semua. Mau buat aku pergi dengan tangan kosong? Mimpi! Aku jual semua barang ini. Butuh tas? Butuh. Pelen, Janggon Ketawan. Kasih sini. Kamu, bukannya kamu udah pergi? Iya, tapi aku merasa ada maling di rumah, jadi balik untuk cek. Apaan sih? Aku cuma lihat kalian semua pergi. Jadi pulang buat lihat APA ada yang perlu diversen. Terus ini apa? Ah, aku cuma mau bawa ini keluar buat diservis. Kakak, aku tulus banget loh. Pasti kamu percaya aku, kan? Tentu saja. Dik, aku lagi latihan tombak nih. Kamu baik banget. Mending tolongin sampai akhir aja, biar aku tusuk beberapa lubang. Jangan macam-macam. Kalau mama papa tahu, gimana kamu jelasin? Itu juga tergantung kamu bisa bertahan sampai saat itu atau enggak. Tolong. Aku udah bayangin banyak cara. Tapi nggak nyangka bakal kayak gini. Xiao Qiao, ini yang kamu bilang. Maling di rumah kita? Nggak mungkin deh. Keamanan rumah kita ketat banget. Iya, belum pernah dengar. Ada maling berani kayak gini. Soalnya susah ngawasin maling dari dalam keluarga. Di kehidupan sebelumnya, dia juga nyuri barang rumah, tapi malah nyalahin aku. Makanya hari ini aku sengaja bikin jebakan buat dia. Aduh Xiao Qiao, kamu nggak apa-apa kan? Maling itu nggak apa-apain kamu kan? Nggak, aku baru aja ketemu dia, langsung pingsan. Masa sekarang masih ada maling sebodoh ini? Tapi Xiao Qiao, lain kali kalau ketemu situasi bahaya kayak gini, ingat buat jaga diri. Iya, bener. Kalau ada apa-apa bilang aja ke kami. Iya, bener. Lihat deh badan kakak kedua kamu, mana perlu kamu yang turun tangan. Oke. Mama papa, dia diapain? Berani-beraninya mencuri di rumah kita, pasti harus dikasih pelajaran. Kalian berdua, pukulin dia. Jujur sih lumayan refreshing, seru kayak balapan. Jimling ay odar katalayuan, berani nakitin anak kesayangan aku. Dia bakal dapat ganjaran. Suara APA Teddy? Kakak pertama. Aku kayaknya baru dengar. Sudahlah, pasti aku salah dengar. Mau mereka tahu siapa kamu? Aku kan sudah repot-repot menutupimu dengan karung. Buang-buang waktu saja. Bu, lebih baik kita lupakan saja. Lagi pula, dia juga tidak mencuri apa-apa. Barang-barang kita lebih baik dibuang saja. Baiklah,
Xiao Xiao kita memang baik hati. Tunggu dulu, aku belum serang. Habiskan dulu jurusku ini. Baru dibuang. Kakak kedua. Red. Tentu saja, badan kakak kedua bukan untuk dipamerkan. Tapi, dia sepertinya sudah pingsan. Sudahlah, sudah. Cepat buang dia. Kalian brengsek. Aku cuma mau ambil sedikit uang. Apa salahku? Kalian tunggu saja. Dendam ini harus dibalas. Kalau tidak, aku biarkan Li Mingjiao. Kok tiba-tiba ada waktu memanggilku? Lagi baik hati, jadi mau memanjakanmu. Gimana? Mau tahu? Dekat sini, aku kasih tahu. Jangan mimpi. Nyetir nggak pakai sabuk pengaman. Kayaknya kamu kurang ajar. Ini kan lagi di perjalanan dinas, langsung datang begitu dengar panggilanmu. Buru-buru datang, sampai lupa. Harusnya kamu terharu dong. Katanya dinas, malah ninggalin aku di tengah jalan. Apa maksudmu? Aku sudah di tol, kamu tega ninggalin teman demi cewek. Tuan muda, tolong suruh orang jemput aku dong. Katanya dinas, sudah pulang. Lelaki ini. Kenapa? Terharu? Jadi kamu mau? Bagaimana membalasnya? Jangan mimpi. Aku cuma mau ambil sabuk pengamanku kembali. Akiao, taat banget sama peraturan lalu lintas. Kok nggak sadar salah masuk? Kamu bohong lagi. Aku ini pendendam. Suka menyimpan dendam. Maju. Duduk yang benar. Ada apa? Tahu nggak kenapa hampir nabrak aku? Karena kamu nyebrang sembarangan. Kamu ngerti nggak sih? Ini namanya sial. Alasannya adalah wanita di sampingmu ini, pembawa sial untuk suami. Aku, pembawa sial untuk suami? Benar. Dia tidak hanya pembawa sial untuk suami, tapi juga menghalangi rezekimu. CAPI. Aku bisa mengatasinya, tapi hanya butuh 5. Lalu apa? Aku punya banyak uang, malah bingung bagaimana menghabiskannya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu, sudah membantu meringankan bebanku. Habiskankan lebih banyak uang untukku. Semua yang kamu katakan benar, jadi saranku. Mulai sekarang, semua uangmu menjadi milikku. Buru-buru apa? Setelah menikah nanti, uangku semuanya untukmu. Termasuk aku. Keduanya mulai pamer, menganggapku tidak ada. Tidak hanya itu, dia juga akan mempengaruhi kesehatanmu. Kamu pasti tidak ingin di usia muda. bagian bawah tubuhmu tidak berfungsi dengan baik, kan? Orang ini? Lalu apa? Aku malah takut kejantanan terlalu kuat. Membuatnya tidak tahan. Apa yang kamu omongkan? Membunuh suami sendiri itu tidak boleh dilakukan. Aku hari ini keluar rumah, mungkin tidak melihat kalender baik-baik. Bertemu orang gila. Kamu tidak takut apa yang dia katakan benar. Tenang, memberimu makan sampai kenyang, tidak masalah. Kenapa? Tidak percaya? Kalau begitu, mau mencoba malam ini? Kamu. Sudah, tidak usah menggoda kamu. Aku sedang berpikir, kalau dia benar-benar hebat seperti itu. Kenapa tidak bisa memperkirakan kalau hari ini tidak bisa menipu kita? Kepala batu, omong kosong. Aku melihat kamu ada jodoh. Baru aku tolong kamu. Kalau kamu tidak tahu terima kasih, maka aku tidak perlu sungkan lagi.
Jangan salahkan aku kalau tidak ramah lagi padamu. Hemph. Aduh. Nabrak orang nih. Gawat, nabrak orang. Aduh. Ah, kukira kamu hebat sekali, ternyata cuma begini. Tidak bisa meramal, malah jadi penipu. Ini kan juga bisa dianggap sebuah keahlian. Kamu tahu apa yang ingin kulakukan? Bilang aku pembawa sial untuk suami, masih berani menipu? Orang tua, kamu menendangku. Sama saja menendang baja. Silakan perintahkan. Tangkap dia. Dia bilang punya banyak uang, mobil ini memang mewah. Sepertinya hari ini bisa dapat banyak. Aduh kamu. Aku terlihat seperti orang yang tidak sehat? Kamu mau apa? Tentu saja mengajarimu bagaimana menjadi orang. Aduh. Lihat, sekarang seperti ini, lebih cocok untuk cari uang kan? Aduh, ini. Baru mulai kerja sudah dapat 1 yuan. Kamu tidak boleh menghina orang seperti ini. Gadis ini kalau memukul orang, benar-benar menakutkan. Untung terakhir kali aku lari cepat. Hah? Kasihan Ming Chuan, tidak apa-apa. Pulang aku akan naikkan gajinya. Tidak, tunggu. Ini membicarakan Ming Chuan. Kenapa aku selalu merasa lupa sesuatu? Tuan muda, berapa banyak lagi asap kendaraan yang harus kuhirup? Baru kamu ingat aku? Sudahlah. Kalau begitu berangkat. Li Qiao, aku jadi seperti ini karena kamu tidak memberiku uang. Kalau begitu bayar dengan nyawamu. Keluarlah. Li Mengjiao, sudah beberapa hari tidak kupukul. Kulitmu gatal lagi? Sudah diusir dari rumah masih berani mencariku. Kakak, jangan main tangan. Aku datang untuk minta maaf. Minta maaf? Kakak, aku benar-benar tahu salah. Bisakah kamu pulang? Bicaralah baik-baik dengan orang tua. Aku benar-benar tidak bisa keluar rumah. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup. Wanita, kalau bukan untuk mengurangi kewaspadaanmu, kau pikir aku akan minta maaf padamu? Setelah menghabisi kamu, keluarga Li tidak akan punya anak perempuan lagi. Aku punya cara untuk kembali, nanti. Aku akan membuat semua orang di keluarga Li hidup lebih buruk dari mati. Li Mengjiao, ingin bermain ya? Kalau begitu aku temani kamu bermain. Ingin aku membicarakan hal baik untukmu? Itu tergantung penampilanmu. Benarkah? Kakak, aku tahu kamu yang terbaik. Ayo, ke sana. Kakak, kamu duduk. Di gudang tua muncul sebuah kursi. Li Mengjiao, kamu benar-benar pikir aku tidak tahu ada jebakan? Ahahaha, Li Qiao. Kamu pikir aku benar-benar akan minta maaf padamu? Aku beritahu kamu, aku ingin sekali membunuhmu. Tidak bisa berpura-pura lagi. Karena sama sekali tidak perlu lagi. Kamu sekarang sudah sepenuhnya jatuh ke tanganku. Buka kuncinya. Li Qiao, tenang, aku tidak akan langsung membunuhmu. Karena aku akan membuatmu hidup tak bisa mati pun tak bisa. Wahahaha. Li Mengjiao, kamu tidak menyadari. Kamu juga ada di dalam sangkar ini? Aduh. Kenapa aku malah mengurung diriku sendiri? Kalau kamu sudah ingin membuatku hidup tak mati pun tak bisa, maka aku juga harus mengambil bunga darimu. Kakak, aku salah. Aku cuma bercanda. Kakak yang baik hati, jangan marah padaku dong. Benarkah? Kalau begitu, aku punya hadiah untukmu. APA. Telapak angin puyuh 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu tunggu saja. Kulitmu tebal sekali, sampai tanganku sakit. Kalian masih bengong apa? Cepat buka sangkar ini. Wanita, kirakan, hari ini aku sudah mempersiapkan segalanya. Ayo, serang. Li Qiao, kalau sekarang kamu bersujud dan memohon padaku, mungkin aku bisa membuatmu sedikit lebih nyaman. Kalau tidak, Kumohon. Li Mengjiao, apa kamu berhalusinasi karena pukulanku? baik, aku beri kesempatan,
kamu tidak mau. Jangan salahkan aku nanti, serang. Kalian tuli ya? Aku bilang serang. Kamu tidak sadar, orang yang kamu cari dengan dua orang ini. Wajahnya berbeda. Iya ya, aku ingat. Bukan kalian berdua yang kucari. Kenapa diganti kalian? Sudahlah. Pokoknya mereka orangku, yang penting bisa mengalahkanmu. Baru aku sadar, melawanmu itu menghina IQ-ku. Li Qiao, sudah di ujung maut masih keras kepala. Ayo, serang, beri dia pelajaran. Kak, kalian ngapain? Ayo serang. Serang. Tentu saja mereka tidak akan mendengarkanmu. Karena orang-orangmu sudah ditangani oleh mereka. Bagaimana? Hanya dengan dua orang bodohmu itu. Mau sukses? Li Mengjiao, kamu sudah sekali tertipu. Masih tidak cari orang yang berguna, sepertinya. Kamu memang pantas kalah di tanganku. Li Qiao, bukankah aku bilang? Hanya kamu yang datang sendiri? Kamu tidak menepati janji. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu punya niat jahat. Masih datang sendiri untuk jadi korban. Wanita, kamu hanya bisa pakai cara licik seperti ini. Itu juga belajar darimu, adikku sayang. Saat kamu menggunakan suara hati untuk mencelakaiku, kenapa tidak berpikir? Kamu akan ada hari seperti ini. Kamu, apa yang kamu katakan? Tidak heran setiap kali aku mencoba mencelakakannya. Selalu gagal, ternyata seperti ini. Kamu pikir aku tidak bisa mendengar suara hatimu? Tidak, kamu sudah mempermainkanku dari awal. Akhirnya kamu mengerti, hari ini. Kita akan menyelesaikan semua hutang lama dan baru. Tunggu, Li Qiao, aku beritahu kamu. Hari ini kamu menang, ingat baik-baik. Aku pasti akan balas dendam. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi. Sudah kubilang, sekarang kita selesaikan semua hutang lama dan baru. Kamu pikir hari ini bisa keluar dengan selamat? Ming Chuan, aksi. Aduh, Li Mengjiao, rasanya sangat memalukan ya? Tapi, ini semua yang pantas kamu dapatkan. Li Qiao, kamu pantas mati. Kamu tidak apa-apa. Rencana penderitaan yang sangat efektif. Hampir saja dihancurkan oleh Ming Chuan ini. Sakit. Li Mengjiao, kamu benar-benar membuatku marah. Ming Chuan, bagaimana orang ini bisa melukai? Tuanku, kamu harus membalasnya 1000 kali lipat. Jangan-jangan, aku adalah putri sejati keluarga Li. Aku adalah putri bangsawan, lepaskan aku. Sisanya kamu tahu harus berbuat apa. Ya. Tunggu. Bukankah aku hanya mendengar perintah tuanku? Sudahlah, melihat situasi ini, tuanku nanti. Pasti akan mendengarkan nyonya muda. Apa aku tidak salah lihat? Wanita cantik membawa tuanku pulang? Astaga, kabar gembira. Cepat-cepat, beritahu nyonya tua. Baik, minum obat tepat waktu. Sudah selesai. Heng, Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu bahkan tidak berterima kasih. Hanya ini? Ini tidak cukup. Kalian yakin mereka semua ada di dalam? Yakin? Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagus, bagus, benar-benar. Leluhur menunjukkan kekuatannya. Anak nakal ini sekarang sangat hebat. Sebagai neneknya, aku tidak boleh mengecewakannya. Hari ini, tidak ada yang boleh mengganggu mereka berdua. Dulu, orang tuanya juga aku pertemukan seperti ini. Aku tidak percaya calon cucu perempuan yang sudah di depan mata ini. Masa dia bisa lari? Ani pantas kalian dengar? Cepat selesaikan. Cepat persiapkan semuanya untuk pernikahan. Aku akan cari orang untuk memilih hari baik dan melangsungkannya.